Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat datang di kelas saya, Sistem Penghantaran Obat. Perkenalkan, nama saya Yudi Sriviana. Kali ini saya akan membahas materi tentang bioadesif atau mukoadesif. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya mau minta dari salah satu dari Anda semua membaca surat Al-Anbiya ayat 30. Silahkan Sinta dibacakan, yang lainnya menyimak ya. Oke, terima kasih Sinta sudah membacakan surat Al-Anbiya ayat 30. Semoga yang kita dengarkan memberi syafaat buat kita semua. Amin ya. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas tentang bioadesif atau mukoadesif. Slide pertama saya akan mengenalkan dulu visi misi kampus kita. Ya, ini visi misinya sudah sering kalian lihat, tapi tidak masalah ya, kita tampilkan lagi supaya semakin kita mendekati dan melaksanakan ya dari visi misi fakultas kita. Pada tahun 2020 menjadi program studi utama di Indonesia dalam menghasilkan lulusan sarjana bidang farmasi yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial ya. Amin. Mudah-mudahan Anda semua nanti akan seperti itu ya. Kemudian misinya ada 4 misi kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan misi ini hingga visi nanti dapat tercapai dengan baik ya. Misinya berikut ini Anda bisa baca ya. Ya, mudah-mudahan dengan misi yang kita laksanakan di perkuliahan kita ini juga dapat mendukung visi dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, sudah? Baiklah, kita masuk ke tujuan dari sistem penghantaran bioadesif. Oke ya, bioadesif terdiri dari 2 kata, bio dan adesif. Bio itu biologis, adesif itu menempel. Jadi, sediaan bioadesif itu adalah sediaan yang menempel pada jaringan biologis ya. Jadi kita sekarang membahas sediaan obat yang menempel di jaringan biologis. Salah satunya adalah mukoadesif, yaitu sediaan yang menempel pada jaringan mukosa. Nah, menempel di jaringan mukosa ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Yang pertama tentunya menjadi rute potensial untuk melewati atau menghindari metabolisme lintas pertama atau first pass effect. Jadi sediaan ini dapat melindungi obat dari metabolisme lintas pertama yang kemungkinan terjadi jika diberikan secara oral. Ya, diberikan secara oral. Kedua, tujuannya melokalisasi obat pada lokasi tertentu. Jadi karena kita tempelkan obat di jaringan biologis tadi, berarti kita melokalisasi obat tersebut pada jaringan yang kita inginkan. Ya, misalnya kita menginginkan obatnya menempel di sekitar mulut, berarti kita tempelkan dengan tentunya bentuk sediaan mukoadesif supaya bisa menempel di mukosa mulut ya. Yang ketiga, tujuan dari sistem ini adalah memperpanjang waktu tinggal obat. Dengan dia menempel di lokasi tempat dia bekerja atau tempat absorpsi maksimalnya tadi, dia waktu tinggalnya lebih panjang, absorpsinya menjadi lebih baik, sehingga apa ujungnya? Bioavailabilitasnya menjadi lebih meningkat. Itu harapan ya kita sebagai perancang
sediaan atau sistem bioadesif atau mukoadesif. Oke. Nah, ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan pada saat kita merancang sistem ini. Apa yang kita perlu perhatikan yang penting tadi adalah mekanisme sediaan mukoadesif yang kita buat ini. Ya, ada 3 mekanisme utama yang harus terjadi pada saat kita merancang atau membuat sediaan mukoadesif ini. Yang pertama yaitu pembasahan dan pengembangan polimer. Ini penting ya, karena tadi kita mengharapkan sediaannya kan menempel pada membran mukosa. Seperti kita ketahui yang sudah Anda pelajari juga bahwa membran mukosa itu terdiri dari beberapa lapis sel, di mana permukaannya terdiri dari bagian polar, bagian dalam membrannya terdiri bagian non polar. Nah, sehingga kalau di permukaan membran itu polar, berarti ada apa anak-anak? Ada air. Nah, oleh karena itu supaya obat yang kita buat bisa menempel di membran itu, dia harus bisa berinteraksi dengan air di permukaan membran. Nah, interaksinya bagaimana ini? Dibasahi dan dia mengembang ya. Nah, kita masuk dulu pada proses pertama ya, pembasahan dan pengembangan polimer. Si polimer tadi ya, sebagai pembentuk sistem penghantaran obatnya, itu memiliki afinitas dengan air. Ya, sehingga ketika ketemu air di permukaan membran, dia dapat berikatan. Sehingga nanti ketika dia berikatan, terbasahi, air itu dapat berdifusi masuk ke dalam polimer. Nah, menyebabkan polimernya mengembang. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan, berarti dalam merancang sediaan ini kita membutuhkan polimer yang memiliki bagian polar ya, supaya dapat berinteraksi dengan membran mukosa. Nah, kemudian ya, setelah dia dapat terbasahi, air masuk ke dalam polimer, terjadi pengembangan polimer. Pada saat ini terlihat ya di gambar ada rantai-rantai yang seperti cacing ya. Ya, itu adalah bagian non polar dari polimer yang ikut menjadi aktif ya ketika polimernya sudah bisa berinteraksi dengan air di permukaan membran. Ya, makanya langkah pertama ini penting sekali. Oleh karena itu ketika Anda memilih suatu polimer untuk dijadikan ke dalam sediaan mukoadesif, Anda harus mempertimbangkan bagian polar dan non polar dari polimer tersebut agar dia bisa berinteraksi dengan membran ya. Nah, ini interaksi pertama saat polimer tadi berada di permukaan membran. Yang kedua, prosesnya adalah interpenetrasi rantai polimer dan membran mukosa ya. Nah, pada tahap ini udah tahap selanjutnya ya. Setelah tadi terbasahi, dia mengembang. Kan tadi ada rantai-rantai yang bebas ya, rantai yang bentuknya cacing tadi. Nah, itu adalah rantai yang sifatnya non-polar yang akan berpenetrasi masuk ke dalam membran. Makanya tadi permukaannya sudah bisa berinteraksi, berarti nanti tinggal dia masuk ke dalam membran ya. Nah, rantai yang non-polar itu akan berikatan, berpenetrasi masuk ke dalam membran mukosa, membentuk suatu ikatan semi permeabel. Ya, apa tuh artinya ikatan semi permeabel? Ikatan yang selektif, artinya dia hanya akan berikatan dengan jenis yang sama, polar dengan polar, non-polar dengan non-polar. Oke. Kemudian kekuatan dari ikatan ini tergantung dari kemampuan seberapa dalam polimer tadi masuk ke dalam membran. Semakin dalam, semakin kuat. Ya, jadi harapan kita kalau dia ingin kuat menempelnya, berarti dia harus bisa berpenetrasi baik ke dalam membran. Ya, itu langkah atau mekanisme yang berikutnya yang penting sekali kita perhatikan pada saat kita merancang formula. Jadi ini harus terjadi ya. Kemudian step yang ketiga adalah terbentuknya ikatan
kimia antara rantai yang terjerat. Jadi pembentukan ikatan kimia antara rantai yang terjerat tadi. Ada dua ya. Yang pertama yang polar di bagian permukaan membran, yang kedua adalah yang masuk ke dalam membran. Pada step ini atau langkah ini terbentuknya ikatan sekunder dan ikatan primer. Ikatan primer tadi terjadi antara bagian dalam membran dengan bagian nonpolar dari polimer. Nah, ikatan primer ini yang menentukan kekuatan dari sediaan mukoadhesif kita. Ya, nah ikatan primernya adalah ikatan kovalen karena merupakan rantai-rantai nonpolar. Oke, jadi ikatan primer yaitu ikatan kovalen yang terjadi antara rantai-rantai nonpolar dari polimer dengan bagian dalam dari membran. Kemudian ikatan yang kedua itu adalah ikatan sekunder, yaitu ikatan yang lemah seperti ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, ikatan ini terjadi di permukaan membran. Ya, di permukaan membran, yaitu antara air yang ada di permukaan membran mukosa dengan bagian polar dari polimer kita. Ya, jadi membentuk ikatan hidrogen. Oke. Nah, sudah tercipta dua ikatan ini, kita dapat memastikan sediaan yang kita buat ini dapat menempel dengan baik dan cukup kuat di daerah membran mukosa, sehingga jika misalnya ya terjadi gerakan pada daerah tersebut, itu tidak akan menyebabkan sediaannya hilang atau lepas dari permukaan membran. Oke, jadi 3 tahap inilah yang menentukan keberhasilan sistem yang kita rancang atau kita buat. Artinya ketika Anda nanti membuat suatu sediaan mukoadhesif, Anda harus memastikan 3 langkah ini tercapai oleh sediaannya. Kuncinya ada di mana? Di polimer bioadhesif yang kita gunakan. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sudah cukup paham? Sudah cukup paham? Kalau sudah cukup paham, saya rasa terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.